coba kita bayangkan, seandainya musibah itu menimpa kepada diri kita. Jadi apa yang disampaikan dukun ya tetap dilaksanakan, mau nggak mau tetap dilaksanakan. Nah, setelah itu karena merasa yakin kepada sang dukun yang memberi pengarahan itu, jadi ada yang menyatakan santet, ada yang bilang tenung, ada yang bilang banaspati, ada yang bilang cekek, ada yang bilang teluh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa sebelum berdoa itu harus istighfar dulu? Karena manusia itu tidak luput dari dosa. Kepada Nabi Agung Muhammad SAW seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi syafaati Nabi Muhammad SAW. Langsung Al-Fatihah, bisa kan? Langsung Al-Fatihah. Setelah itu kita minta barokah karomah. Barokah karomah itu ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa demikian? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya, ruhnya itu pergi dengan sendirinya tanpa dicabut dengan malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita tidak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kenikmatan kepada kita semua, baik dari nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya yang belum kita syukuri. Mari kita belajar dari hal bersyukur. Karena bersyukur itu adalah suatu penggabulan doa. Setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun ilmunya, kalau kita tidak mensyukuri apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan terlunta-lunta. Jadi makna hidup yang terlunta-lunta itu bukan orang yang kekurangan duit, bukan karena hidup serba pas-pasan, bukan. Jadi hidup yang terlunta-lunta itu, walaupun kita tinggal di rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, tapi di dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan. Contoh seperti yang terjadi menimpa saudara kita waktu itu datang ke rumah saya. Assalamualaikum Mbah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masuk, saya gitu. Akhirnya masuk ke rumah saya. Lalu saya tanya, saudara dari mana, saya gitu. Saya dari Ponorogo Mbah. Ponorogo mana? Ngebel, katanya. Ponorogo Ngebel ini saya nggak tahu ya. Yang penting saya sudah tanya dari mana. Saudara itu mendatangi rumah saya itu mendengar dari orang-orang mungkin ya di perantauan. Karena menyangkut rumah tangganya yang sering bermasalah. Terkadang istrinya selingkuh. Belum lagi anaknya sakit tak kunjung sembuh. Sudah berobat ke dokter sudah, ke dukun sudah. Kalau menurut dokter katanya sakitnya komplikasi, lalu diobatin, tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya saudara itu pergi ke dukun. Nah, lebih celaka lagi ketika orang itu mendatangi dukun. Lalu apa katanya dukun? Wih, ini rumah tanggamu sudah lama ya bermasalah, katanya. Ini yang cerita itu saudara yang datang ke rumah saya. Betul Mbah, katanya. Lalu si dukun itu menyatakan bahwa rumah tangganya itu atau rumahnya itu dalam bermasalah. Artinya rumah itu katanya ditumbalin atau itu ya, disihir lah sama orang. Buhul. Nah, bisa dikatakan ada buhulnya.
Nah setelah itu orang itu terus saya tanya, terus gimana kelanjutannya kata si dukun kayak gitu. Lalu kata dukunnya begini, ini kalau tidak diatasin, kalau bukan orang yang berpengalaman, orang yang tidak berilmu tinggi, karena buhul yang ada di rumahmu itu luar biasa katanya. Ini macam-macam buhulnya, ada dari Banten, ada lagi dari Dayak, ada lagi dari Banyuwangi, ada lagi dari Jember, ada katanya dari Bali. Kok banyak sekali ya gitu. Nah habis gitu cerita. Lalu orang itu memang saudara kita itu yang dari Ponorogo itu memang sangat membutuhkan. Coba kita bayangkan, seandainya musibah itu menimpa kepada diri kita. Jadi apa yang disampaikan dukun ya tetap dilaksanakan, mau nggak mau tetap dilaksanakan. Nah setelah itu karena merasa yakin kepada sang dukun yang memberi pengarahan itu, akhirnya saudara itu melaksanakan apa yang diperintah oleh sang dukun itu. Lalu katanya disuruh menyiapkan kambing kerdil. Terus habis gitu termasuk sajian-sajian dianya. Tapi itu yang belanja itu dukunnya, bukan orang yang minta tolong itu, bukan saudara yang datang ke rumah saya itu. Jadi dukunnya itu minta uang untuk ritual itu 25 juta. Nah, menurut ceritanya orang yang datang sama saya, 25 juta itu kecil karena apa? Memang orangnya orang kaya. Yang penting keluarga saya katanya hidup tentram seperti semula katanya. Nah, habis gitu cerita berlanjut. Setelah di ritual, lalu rumahnya katanya dibuatin pagar, pagar gaib, pagar segoro katanya. Nah, membuat pagar segoro itu nominalnya itu 50 juta. Kenapa sang dukun menarget segitu? Karena si dukun tahu kalau orangnya orang kaya. Nah, habis gitu cerita berlanjut. Setelah semuanya selesai, sudah dilaksanakan, sudah dikasih pagar, tinggal anaknya yang sakit-sakitan tidak kunjung sembuh karena itu anak satu-satunya. Waktu itu masih berusia 18 tahun, cewek. Bahkan sampai orang itu mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa menyembuhkan, mengobati anak saya, kalau laki-laki akan saya jadikan suaminya. Nah, kalau perempuan katanya mau diberi hadiah rumah atau perumahan. Tapi tak satu pun yang bisa. Nah, setelah itu karena gak kunjung sembuh, setelah 2 tahun datang lagi ke dukun itu yang pertama kali didatangin. Nah, kata dukunnya itu beda lagi jawabannya. Sebenarnya buhul yang ada di rumahnya sudah saya tumpas, sudah saya basmi, namun ini ada buhul baru katanya. Nah, itulah. Jadi beda lagi ceritanya. Katanya ada buhul baru dari tanah Melayu katanya. Tanah Melayu dengan santet Thailand katanya. Karena ditarget lagi, akhirnya ya sudah mbah saya pasrah katanya. Nah, setelah itu, setelah 1 tahun kemudian, orang itu datang ke rumah saya. Katanya ya dikasih tahu orang lah. Setelah itu datang ke rumah saya, lalu saya tanya, memang saudara kehidupannya sebagai apa saya gitu? Apa sebagai pegawai atau ASN atau seorang petani atau pengusaha saya gitu? Saya pengusaha mbah katanya. Di mana usahanya? Di Surabaya. Pengusaha apa saya gitu? Saya punya showroom, banyak punya showroom katanya. Showroom mobil katanya. Wah, orang kaya nih saya gitu. Saya ajak bercanda. Ya enggak mbah, cuman ya cukup katanya. Nah, setelah saya bicara begitu, nah itulah kamu tidak bersyukur kan saya gitu. Jadi awal mula doa, semua doa itu dikabulkan Allah. Misalkan saudara mampunya hanya berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah keluarga hamba. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada pada diri hamba. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada pada anak saya.
Ya Allah, bakarlah buhul yang ada dalam rumah saya. Ya Allah, selamatkanlah saya dari gangguan gaib. Dengan bismillah, kalau saudara itu yakin lillahi ta'ala, Allah mengabulkan. Jadi di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menangkal sihir. Sihir itu isinya itu 4. Pada awalnya 1. Sihir itu kan bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab itu sihir. Jadi sihir itu sejak zaman Nabi sudah ada. Nah, setelah ada di tanah Jawa, itu beda-beda lagi. Beda. Jadi ada yang menyatakan santet, ada yang bilang tenung, ada yang bilang banaspati, ada yang bilang cekek, ada yang bilang teluh. Jadi beda-beda. Bahasa santet ini biasanya bahasa Jawa Timur ya. Bahasa santet. Beda kalau bahasa Jawa Tengah. Beda dengan bahasa Pulau Bali. Beda dengan bahasa Lombok. Kalau Bali terkenalnya liak Bali. Beda-beda. Bahkan kalau ada yang menonton dari Lombok ya. Saya pernah di Lombok di dekat Gunung Renjani. Ya, dekat Gunung Renjani. Di Kecamatan Montong saya tinggal dulu. Saya pernah datang ke sana karena waktu profesi saya sebagai kontraktor dulu, anak buah saya banyak dari Lombok Timur ya. Dari Lombok Timur banyak. Jadi saya tahu persis kalau ilmu hitam itu memang ada ya, memang ada. Tapi sehebat apapun ilmu hitam, perlu diingat bagi para dukun-dukun nih. Perlu diingat karena apa? Setinggi apapun ilmu hitam, kalau orang itu disihir atau disantet lah, cara bahasa Jawa Timuran, pakai ilmu hitam. Kalau orangnya yang disantet itu orangnya itu selalu bersyukur, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu tidak berilmu, tidak akan mempan. Jadi kan banyak di kalangan sekarang takut kena santet, takut ini, sampai orang itu mendatangi santet, mendatangi dukun-dukun yang paling merasa ilmunya tinggi, yang paling sakti. Tidak perlu lagi saudara-saudari ya, nggak perlu takut. Misalkan saudara mah rumahnya sudah dipagar goib, terus saudara mah sudah banyak punya andalan dukun sakti, tapi saudara sendiri tidak pernah bersyukur kepada Allah karena semua alam seisinya dalam semesta ini semuanya milik Allah. Jangankan hanya ilmu hitam, dukunnya milik Allah. Jadi di video kali ini saya menasihati saudara-saudari di luar sana, jangan mudah percaya dengan dukun, jangan mudah percaya dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz. Kenapa saya bilang demikian? Ya, ulama zaman sekarang mudah menjadi seorang ulama, mudah menjadi seorang ustadz, mudah menjadi seorang kiai, ya, yang patut kita contoh, walaupun orang itu hanya tukang ngarit rumput atau hanya orang petani desa, bahkan orang itu hanya sekedar kuli bangunan. Kalau akhlaknya baik, ya, perilakunya baik, bicaranya baik, hatinya baik, itu perlu dicontoh. Misalkan kita ketemu dengan ulama, tapi ulamanya itu dalam penyampaian lewat dakwah itu menyinggung orang lain, menyinggung ulama lain, atau merendahkan ulama lain. Itu kan tidak pantas untuk dicontoh ya. Karena kalau mengingat dari sabda-sabda Rasulullah, ya Rasul, orang yang baik seperti apa ya Rasul? Orang yang mulia seperti apa? Lalu jawaban Rasulullah,
orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang suka menyampaikan kebaikan, dan orang yang tidak mau menau soal keburukan orang lain. Itulah menurut sabda Rasul. Dan sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, orang yang mulia yang seperti apa? Apakah orang itu tidak pernah turun dari masjid? Apakah orang itu selalu tawaf di hadapan Mekah? Di hadapan Ka'bah?" "Bukan," katanya Rasulullah. "Apakah semuanya umatku harus setiap saat ada di depan Ka'bah?" katanya. Jadi menurut sabda Rasul, orang yang beriman, orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, dan orang yang selalu berpanutan Al-Quran, dan orang yang selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang selalu patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang selalu mentaati kedua orang tuanya atau mertuanya. Itu baru. Jadi misalkan ngaji sudah hatam, sudah hafal, ngaji kitab kuning sudah hafal, hadis Nabi sudah hafal, tapi orang itu tidak berakhlak, walaupun keturunan Rasulullah, maka orang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam firman Allah, Allah tidak pernah melihat kamu nasab siapa, kamu keturunan siapa. Ya, jadi itulah kunci dari kebahagiaan kehidupan kita. Agar kita itu tidak mudah kena ilmu hitam, tidak mudah kena guna-guna. Karena kedepannya ini ini dunia sudah digital. Orang berpakaian baju bisa telanjang. Karena apa? Ada aplikasi AE. Ya. Jadi orang bisa difitnah sekarang. Bukan hanya difitnah lewat mulut atau lewat manusia, tapi bisa difitnah lewat dunia maya. Nah, marilah kita persiapkan diri sejak dini, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak sholawat Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Dan marilah kita taati kedua orang tua kita, tapi jangan pernah mentaati dukun gitu. Kalau misalkan anak muda-muda sekarang ada di pesantren, taatilah gurumu, kiainya. Karena apa? Ketika kamu di pesantren, semua tanggung jawab itu diemban oleh para kiainya. Jadi kedepannya ini saya rasa itu akan banyak pertumpahan darah, akan banyak ulama yang gugur karena dakwahnya, akan banyak oknum-oknum pemerintah yang akan gugur atas kekuasaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang penting saat ini kita jangan sampai gugur dari iman kita. Jika orang itu gugur keimanannya, maka orang itu neraka tempatnya. Coba kita bayangkan seandainya kita habis bermaksiat lalu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Sedangkan di alam barzakh sangat menyedihkan. Azab kubur itu sangat pedih. Belum lagi azab neraka. Jadi para dukun-dukun yang khususnya berilmu hitam, saya minta tolong dengan sangat. Saya prihatin sama saudara yang berilmu hitam. Tolong segeralah bertaubat sebelum pintu taubat tertutup. Kok pintu taubat tertutup? Ya, ketika mustika bumi sudah diangkat, yang terakhir yaitu yang nomor 10, maka tidak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugurlah iman orang-orang itu, maka celakalah, merugilah orang-orang itu. Jadi mulai sejak dini mari kita belajar untuk ikhlas. Jangan mudah pamer kekayaan, karena apa? Semua harta dunia ini bisa menipu kita, ya.
Karena harta dunia, kenikmatan dunia, kemaksiatan dunia itu senjata setan. Contoh, senjatanya setan itu yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang indah-indah. Itu senjata setan. Bungkusnya bagus. Bungkusnya bagus, warnanya bagus, ya kan? Tapi isinya mencelakakan kita. Itulah senjata setan. Beda dengan dengan manusia yang selalu mengharap ridhonya Allah. Bungkusnya kayak bikin males, bungkusnya kurang menyenangkan, warnanya kurang menarik. Karena apa? Contoh, misalkan orang mau sholat, orang mau ngaji, mau datang ke pengajian, mau datang ke tempat bersolawat. Kadang-kadang orang males. Coba kalau ada kegiatan solawat, paling hanya 1-2 orang yang datang. Coba ada misalkan ada hiburan seperti orkes dangdut, anaknya tidur digendong. Itu udah bungkusnya setan. Ya. Terus kalau ada pengajian, kiainya tidak lucu, katanya nggak lucu. Jadi marilah mulai saat ini semoga para ulama itu bisa memberi contoh yang baik, semoga bisa menyampaikan dakwahnya dengan sesuai ajaran Islam. Semoga ulama itu kedepannya mengurangi rasa canda tawanya di atas panggung, karena itu nantinya jamaahnya itu nggak nyantol-nyantol ngajinya, nggak nyantol-nyantol. Karena apa? Dia hanya tertawa dan tertawa. Kebanyakan ibu-ibu yang datang ke pengajian, bapak-bapaknya di rumah. Kebanyakan zaman sekarang muslimat kalau ada pengajian di depan, muslimin di belakang, itu menimbulkan maksiat juga. Ya, seharusnya muslimin ada di barisan depan dan barisan muslimat ada di belakang. Itu yang benar, ya. Karena di kampung saya setiap ada kegiatan kebanyakan itu perempuan di depan, yang laki-laki di belakang. Itulah di kampung saya. Ya, ini karena ini penutup ya. Mau saya berbagi sedikit ilmu sesuai kemampuan saya untuk membentengi diri dari ilmu hitam, baik itu ilmu hitam itu berupa guna-guna bentuknya. Karena banyak ya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Karena oknum-oknum dukun-dukun santet itu, dukun-dukun ilmu hitam itu tidak lepas dari media ya, termasuk media cecak, media ular, media rambut, media foto, media bekas telapak kaki, banyak loh jenisnya. Nah, walaupun banyak jenisnya, untuk oknum-oknum yang berilmu hitam hanya bisa ditangkis dengan satu kata saja. Pertama, kalau kita mau menangkal santet, awali kita itu dengan niat karena Allah. Contoh begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Kenapa sebelum berdoa itu harus istighfar dulu? Karena manusia itu tidak luput dari dosa, ya. Jadi manusia itu tempatnya dosa, tempatnya salah, ya. Kalau benarnya jangan dulu, nggak usah dipikirlah kalau soal benar. Yang penting manusia itu pikirlah dosa kita sendiri, pikirlah kesalahan kita sendiri. Tidak usah memikir dosanya orang lain, tidak perlu memikir kesalahan orang lain, tidak usah memikir maksiatnya orang lain, tidak perlu memikir kekayaan orang lain. Jadi utamakan dirinya sendiri. Kalau sudah berkeluarga, utamakan keluarganya diri sendiri. Tidak perlu melihat keburukan rumah tangganya orang lain, maksiatnya orang lain, rezekinya orang lain, ya. Nah, setelah kita beristighfar 3 kali, lalu kita meminta barokah syafaat kepada Nabi Agung Muhammad SAW seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi syafaati Nabi Muhammad SAW. Langsung Al-Fatihah, bisa kan? Langsung Al-Fatihah. Setelah itu
kita minta barokah karomah. Barokah karomah itu ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa demikian? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya, ruhnya itu pergi dengan sendirinya tanpa dicabut dengan malaikat maut. Kalau saya menerangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini videonya sangat panjang, jadi nantinya saya lanjutkan ya. Gimana caranya meminta barokah karomah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Begini ya, maksudnya meminta barokah itu lewat barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu loh, maksudnya jangan salah paham ya. Tapi semuanya ya hanya kepada Allah, cuman lewat barokah karomah ya. Jadi karena setiap manusia di muka bumi itu kelas-kelasan, tidak ada yang menyamai sekelas Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menyamai, tidak ada. Dan karomah juga demikian, tidak ada yang menyerupai karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi begini, setelah kita minta barokah syafaat, lalu kita minta barokah karomah ya. Fatihahnya seperti ini. Bibarokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Al-Fatihah. Setelah itu kita langsung berdoa kepada Allah. Doanya sesuai bahasa saudara-saudari ya. Misalkan yang orang Jawa bahasa Jawa, orang Madura bahasa Madura, orang Bali bahasa Bali, orang Lombok bahasa Lombok. Misalkan orang Kalimantan bahasa Kalimantan, bahasa orang Sumatera bahasa Kisam ya bahasa Kisam. Allah Maha mendengar ya. Yang tidak diperbolehkan dalam doa yaitu hanya doa sholat. Walaupun tuh orang Amerika, orang Indonesia, orang Madura, orang Thailand, orang Malaysia, orang Lombok, orang Bali, orang Jerman, orang Australia, tidak boleh menggunakan doa dengan bahasanya masing-masing. Karena kalau menggunakan bahasanya masing-masing, nanti masjidnya itu rame seperti pasar burung. Karena apa? Doanya beda-beda. Makanya kalau doa sholat itu harus sama semuanya. Allahu Akbar ya Allahu Akbar semua. Yang saya maksud kalau doa pribadi itu pakai bahasanya kita masing-masing. Contoh, ya Allah, keluarga hamba sakit tak kunjung sembuh, dan hamba hanya berlindung kepada Engkau ya Allah. Hamba tidak pernah berlindung kepada selain Engkau. Ya Allah, Allah Maha tahu kalau hamba itu orang bodoh, orang yang tidak fasih dalam mengaji Al-Quran, sehingga hamba berdoa semampu apa yang hamba bisa. Dan hamba hanya minta pertolongan atas pertolongan-Mu ya Allah, karena tiada kekuatan kecuali kekuatan Engkau ya Allah. Mari ngono, langsung teman-teman niku diakhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu 7 kali. Terus dilanjutkan dengan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu 9 kali. Setelah itu ditutup dengan doa sabu jagat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Setelah itu habis baca doa itu semuanya sudah dibaca seperti tadi, lalu teman-teman tiupkan kepada ubun-ubun orang yang sakit ya. Kenapa harus ubun-ubun? Ya, karena ketika Allah memasukkan ruh kepada jasadnya Adam itu lewat ubun-ubun ya. Kenapa santet, sihir, buhul apa tidak bisa lewat ubun-ubun? Karena apa? Ubun-ubun itu di mana Allah memasukkan ruh kepada jasad Adam, yaitu prosesnya itu lewat ubun-ubun. Itu pun lama, ratusan tahun. Allah memasukkan ruh itu ke jasad Adam itu ratusan tahun ya. Jadi Allah ruh masuklah ke jasad Adam, lalu Allah Ta'ala meninggalkan. Ketika berapa ratus tahun lagi Allah datang. Loh,
Ruh, kamu kok belum masuk? Apa jawaban ruh, ya Allah? Sebenarnya hamba tahu atas perintahmu, sebenarnya hamba takut atas perintahmu, tapi hamba lebih takut lagi. Kenapa hamba tidak mau masuk ke dalam ruh? Karena hamba takut menjadi bagian dari jasad yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban ruh. Setelah itu Allah memaksa, masuk katanya. Akhirnya masuk. Nah, sebenarnya panjang itu prosesnya. Nah, setelah masuk, makanya orang sekarang kalau sakaratul maut sulit kan? Sakit iya, terlunta-lunta. Kalau orang sekarat itu karena apa? Masuknya ruh itu sulit dulunya, dipaksa. Makanya keluarnya dipaksa. Jadi agar kita tidak dipaksa keluarnya, nanti saya akan jelaskan di video-video berikutnya dan ikuti terus perkembangan channel ini. Apabila ilmu ini bermanfaat, teman-teman boleh menyubscribe atau membagikan kepada saudara yang lain, karena saudara-saudari siapapun yang berbagi kebaikan walaupun itu lewat orang lain, itu adalah perbuatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Membagikan kebaikan. Tapi kalau saudara-saudari membagikan keburukan walaupun lewat orang lain, na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan senang hati saya menyampaikan sedikit ilmu dengan penuh ikhlas, dan saya tidak mengharapkan kalau video yang ada di channel ini tidak bermanfaat, maka saudara abaikan saja. Kalau memang bermanfaat, kalau saudara-saudari berkenan hatinya, silahkan subscribe channel ini. Dan saya tidak memaksa dan saya tidak berharap. Kalau memang konten saya tidak berguna, maka abaikan. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.